Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Marifa dengan NIM 230607501030. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik materi pada mata kuliah Manajemen Perkantoran Modern. Nah, poin pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa sih itu manajemen perkantoran modern? Nah, manajemen perkantoran modern secara garis besar adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian suatu sumber daya kantor dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan kerja yang dinamis. Nah, konsep ini mengintegrasikan teknologi terbaru, praktik kerja yang inovatif, serta manajemen yang berorientasi pada kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pada kinerja secara keseluruhan. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari atau apa sih pentingnya untuk kita pelajari dan terapkan manajemen perkantoran modern di era sekarang ini? Itu karena beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk menghadapi perubahan teknologi informasi yang semakin cepat berubah. Pada kasus ini juga sering terjadi resistensi, di mana resistensi terhadap teknologi baru adalah hal yang umum terjadi di lingkungan kerja, di mana karyawan merasa takut, tidak nyaman, atau tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi baru tersebut. Di mana kemudian cara kita untuk menghindari resistensi ini adalah dengan mengubah pola pikir dan orientasi kita. Kemudian ada yang kita kenal dengan manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan ini sendiri kita bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah kita rubah pada aspek ruangannya, kemudian yang kedua kita rubah pada aspek non-fisik atau mindset dan pendidikannya, yang ketiga adalah aspek inovasi. Nah, ketiga unsur ini adalah poin penting dalam manajemen perubahan sebuah kantor. Mengubah layout atau ruangan itu memang penting untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Tetapi ketika itu tidak dibarengi dengan mengubah mindset dan pendidikan bagi karyawan, itu tidak akan efektif juga dalam pelaksanaan kinerja bagi perusahaan atau sebuah kantor. Hal itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Perubahan mindset ini itu dapat membantu karyawan untuk memahami tujuan di balik perubahan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam lingkungan yang baru. Kemudian, seberapa penting sih sebenarnya desain atau tata letak kantor pada sebuah perkantoran? Nah, menurut Charles Olivier, pada 9 prinsip pekerjaan perkantoran, desain atau tata letak kantor itu sangat berperan penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Nah, dengan penataan furnitur yang efisien, pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang teratur, serta pengendalian suara yang baik, itu dapat menjaga ruangan tetap kondusif, sehingga karyawan dapat bekerja dengan tenang. Hal ini akan berdampak juga pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah peran teknologi informasi dalam sebuah manajemen perkantoran. Misalnya, perkantoran itu harus memiliki sistem yang terintegrasi satu sama lain. Hal itu untuk memudahkan proses administratif, serta memudahkan kita untuk lebih mudah untuk mengakses informasi. Sebagai contoh, dalam sebuah universitas itu harus mempunyai bank data serta sistemnya harus terintegrasi satu sama lain. Kenapa demikian? Karena itu untuk memudahkan proses administrasi dan pencarian, misalnya data mahasiswa baru, data mahasiswa yang telah lulus, data dosen, dan lain sebagainya. Nah, ketika sistem ini terintegrasi dengan baik, maka setiap elemen dalam sebuah universitas ini itu dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Selanjutnya adalah komunikasi dalam perkantoran. Komunikasi menurut Booth adalah proses mengirim dan menerima pesan, dan dapat dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti atau dapat menstimulasi atau mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Nah, komunikasi ini itu sangat penting dalam suatu perkantoran karena dengan komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan kolaborasi antar karyawan sehingga proses kerja akan lebih produktif.
Dari pembahasan-pembahasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen organisasi perkantoran sejatinya ialah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada pekerjaan-pekerjaan perkantoran. Selain itu, manajemen perubahan juga memegang peranan penting untuk kemajuan suatu kantor, di mana ketika mindset karyawan yang berada pada lingkungan kantor tersebut sudah baik, maka mereka akan lebih terbuka untuk menerima perubahan tersebut, sehingga mudah bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang akan berdampak pada kemajuan perusahaan atau kantor nantinya. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.